teman-teman, hal-hal sederhana seperti ini mungkin bisa kita gunakan ketika dalam materi dipandang perlu untuk kita konsentrasi, mengurangi tensi kita bisa gunakan hal sederhana seperti ini. Baik, Pak Paun, materi kita berapa jam, Pak, untuk sinkronos? Berapa? 30 menit. Karena itu kita akan ada dalam materi, dan pemateri kita untuk pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Cornelia Bulu. Selamat pagi. Oke, waktu sepenuhnya kami sampaikan sepenuhnya untuk Ibu Ina. Pagi. Oke, sampai sini sama-sama teman-teman. Pagi Bu Ina. Pagi Ibu Ina. Selamat pagi. Pagi, Mbak Ina. Suara saya dengan jelas. Jelas. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Untuk pagi hari ini, ini dadakan ya. Sebenarnya kita tidak ada dalam jadwal, tetapi dalam RS-nya ada. Jadi saya akan membawakan materi kepada kita tentang platform. Sebenarnya materi ini sudah harus dibawakan kemarin. Nah, untuk hari ini baru yang materi kemarin, tapi tidak apa-apa. Teman-teman juga sudah menggunakan LMS ini di tempat ini, dan pada kondisi sekarang ini kita mempergunakan ini, bukan saya mempresentasi, tapi mari kita sama-sama sharing. Kita sama-sama sharing untuk mengingat kembali kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan pada penggunaan LMS ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita perlu membuat sedikit kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan sebentar dulu. Bisa melihat gambar saya, materi saya? Halo? Terlalu kecil, Ibu Ina. Belum. Ya. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ini? Suara terlalu kecil, Ibu. Halo? Headset, Ibu. Iya. Kalau ini? Bisa lihat gambar saya? Gambar tidak kelihatan, Ibu. Sebentar ya. Kalau ini, halo? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Bisa terlihat jelas? Bisa. Ya. Bisa. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang platform LMS pada implementasi pembelajaran sekolah penggerak. Sebelum kita memulainya, kita membuat kesepakatan bersama dulu ya. Jadi yang pertama, saya harap selama presentasi, kalau tidak terlalu dibutuhkan, mikrofonnya dimatikan.
supaya kita sama-sama saling menghargai. Jadi yang kedua, kemudian yang kedua, jika satu orang berbicara, mohon yang lain untuk mendengarkan. Kemudian berikutnya, untuk ketepatan waktu, kita sudah sama-sama berusaha untuk tepat waktu, dan diharapkan agar semuanya berpartisipasi aktif, dan tentunya yang diharapkan adalah kita fokus pada pembelajaran ini. Oke, kita mulai berbicara tentang platform belajar ini. Sebelum kita masuk ke apa saja yang kita sudah pelajari pada platform belajar, saya mau tanya dulu, kira-kira pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama menggunakan LMS ini selama 2 hari. Saya minta 2 orang untuk bercerita. 1 Pak Guru dan 1 Ibu Guru. Silahkan. Halo, ada yang bisa menceritakan pengalamannya dalam menggunakan LMS ini? Halo? Mungkin Ibu, ya siapa? Halo? Saya Bu Ina. Ya, silakan. Ya, terkait durasi, jadi saya pikir saya salah satu yang mewakili teman-teman yang lain. Ya, baik Ibu Ina. Bisa langsung? Bisa, silakan. Ina dan juga teman-teman yang lain untuk LMS yang kita kenal dengan Learning Management System yang sudah kurang lebih 2 hari dipelajari. Menurut saya ini sistem pembelajaran yang sangat membantu dan ini luar biasa, saya apresiasi karena artinya mengajarkan kita bagaimana materi yang akan kita pelajari besoknya. Hari ini kita sudah diberi gambaran melalui mengerjakan beberapa latihan yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari nanti. Dan ketika masuk di dalam diskusi atau materi inti itu, kita sangat terbantu. Dan kita melalui pendapat-pendapat yang ada dan terlalu luar biasa untuk LMS ini. Secara pribadi dengan keterbatasan saya mengerti bagaimana membuat aplikasi seperti ini akan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu Ina, itu yang bisa saya tambah. Ya, baik. Terima kasih Pak Yembrit. Mungkin ada dari ibu-ibu guru mau menyampaikan isi hati bagaimana hambatan dalam menggunakan salah satu misalnya. Mungkin saya Ibu Ina. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Mungkin saya, karena Pak Yembrit sudah kasih hal positifnya mungkin dari saya. Untuk pengalaman saya selama mengikuti LMS, menggunakan LMS, tantangannya mungkin di waktu saja, karena seperti pengalaman saya barusan tadi untuk kegiatan pembelajaran yang ketiga, itu ada poin yang refleksi itu sudah tidak bisa terbuka karena memang batas waktunya di jam 6 pagi. Nah, kita tidak bisa melihat kira-kira batas waktunya itu dilihat dari mana. Mungkin itu saja Ibu Ina. Terima kasih. Mungkin kedepannya bisa kita saling kerjasama untuk mengingatkan lagi soal waktu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi dalam penggunaan LMS ini yang saya tahu bahwa pasti seru. Pada saat membukanya ada yang masih bingung, item-item ini untuk apa, penggunaannya untuk apa, kenapa dia error. Tapi setelah 2 hari ternyata dengan banyak belajar, teman-teman sendiri sudah bisa melihat bahwa oh ini ternyata kendalanya di sini.
Oh, kita dikejar oleh waktu untuk kegiatan sinkronusnya. Oh, untuk asinkronusnya juga ada beberapa item yang dikejar oleh waktu. Nah, dengan sendirinya kita sudah bisa belajar kelebihan dan kekurangan daripada platform belajar ini. Nah, diharapkan bahwa besok sampai hari ke-10 nanti tidak lagi terjadi error-error seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi seperti pengalaman yang sudah disampaikan oleh Ibu Angel, kalau bisa mulai sebentar malam di jam 5 pagi teman-teman mulai menyisihkan waktu untuk mengisi khusus di bagian yang dipakai patokan waktunya. Sedangkan untuk yang lain bisa dilepaskan saja nanti pas jam kerja baru kita bekerja. Nah, mungkin seperti itu ya. Baik, kita lihat sama-sama pola pembelajaran kita pada yang kita lakukan saat ini. Jadi pola pembelajaran kita yang diterapkan pada kegiatan paradigma baru, jadi sekarang istilahnya kegiatan pembelajaran paradigma baru, jadi PPB. Online adalah pembelajaran per hari, di mana peserta akan disajikan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Ingat bahwa kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Pada saat kita membuka LMS kita, tentunya di situ sudah ada pembelajaran, ada angka 1 sampai dengan 10. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya, kira-kira angka 1 sampai 10 itu maksudnya apa? Waktu kita membuka LMS kita itu, kita melihat ada angka 1 sampai 10. Mungkin ada yang bisa menjelaskan pada saya, karena kita sudah dahulu menggunakan, baru kita mau mencoba mempelajari. Jadi kira-kira ada yang sudah tahu kok, angka 1 sampai 10 itu maksudnya apa? Silakan. Salah satu bisa menjelaskan untuk kita sama-sama memperkuat pemahaman kita tentang LMS ini. Halo? Halo? Ada kok? Halo? Ada kok? Ibu ini, minta maaf, kami Halo? minta mengulangi. Halo? Ya, silahkan Ibu. Halo? Mungkin bisa ulang pertanyaan, Ibu. Oke, angka 1 sampai 10 saat kita membuka LMS kita, pastikan teman-teman lihat ada angka 1 sampai 10. Kira-kira arti dari angka 1 sampai 10 itu apa? Nah, Ibu. Halo? Selain Ibu Sandra, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan.
Angka 1 sampai 10 pada sini. Halo, Baik, mungkin saya jawab Ibu. Ibu Angela Dia, silahkan. Eh, Ya, angka 1 sampai 10 pada LMS menurut saya itu kegiatan belajarnya mulai dari yang hari pertama sampai hari ke-10. Ya, benar sekali ya Ibu. Terima kasih. Jadi bagi teman-teman semua, jadi kita sudah menggunakannya dan saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa saat kita membuka LMS kita, tentunya kita bisa melihat ada tampilan seperti ini. Nah, saat kita melihat tampilan seperti ini, kita melihat ada angka 1 sampai 10. Berarti kegiatan kita akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Nah, dalam 10 hari ke depan ini, setiap pembelajaran yang disampaikan di sini akan beragam sesuai dengan materi masing-masing. Jadi diharapkan teman-teman mengikutinya dengan baik dan mengikuti arahan-arahan di dalamnya sesuai dengan perintah. Baik, yang berikut, pada saat kita klik pada hari pertama atau hari kedua, akan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Nah, tampilan-tampilan seperti ini, di sini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan kita yang harus kita lakukan. Teman-teman bisa lihat, untuk yang lambang seperti ini, elaborasi. Maaf Bu Ina, saya interupsi sedikit Bu Ina. Ya, Slide-nya tidak kelihatan, baru yang halaman pertama saja. begitu. Jadi Ibu jelaskan kami tidak bisa lihat, iya. Terima kasih Bu. Ini sudah bisa tampil. Belum Ibu, belum. Oh iya. Oke, minta maaf. Saya Sudah. Sudah? Oh ya. Sudah bisa? Sudah Ibu Ina, sudah. Oke, iya. Sudah bisa? Sudah Ibu. Bisa Ibu Ina. Oke. Iya. Oke, minta maaf atas kesalahan ini. Baik. Teman-teman, silakan dilihat di sini. Pada saat kita membuka slide kita, tentunya di sini ada tampilan kegiatan belajar. Berapa? Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada muncul kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Dan saya sepanjang 2 hari yang sudah kita lakukan, bahkan hari ketiga ini, saya lihat teman-teman sudah lancar menggunakan ini semua. Jadi, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi untuk kegiatan-kegiatan ini. Hanya kita perlu melihat lambang-lambangnya untuk kita sama-sama memperkuat pemahaman kita tentang LMS ini. Nah, sebentar saya ada sedikit kendala.
Ya, baik. Sebelum kita masuk pada yang ini tentang penggunaan lambang-lambangnya, ada baiknya kita istirahat sebentar. Saya keluar dulu dari sini. Ya, kita akan istirahat sejenak untuk refreshing otak kita. Saya minta kita sama-sama aktif dalam kegiatan tebak gambar ini ya teman-teman. Tuh. Ini kelihatan. Ini kelihatan. Oke, minta maaf teman-teman karena ada sedikit gangguan. Kita lanjut saja ya, minta maaf. Bisa. Baik teman-teman, minta maaf atas kesalahan gangguan teknis yang saya lakukan. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat di sini kok. Ya Ibu Ina, kami lihat. Sudah bisa dilihat. Saya minta tolong Ibu Yuyu. Ibu Yuyu tolong membaca ikon yang pertama, namanya dan keterangannya untuk apa. Silakan. Ibu Ina mungkin layarnya diperbesar. Layarnya diperbesar lagi kok. Ya. Kalau begini, oh dia tidak mau. Dukung headset kan bisa. Kalau seperti ini bisa. Halo. Bisa Ibu. Bisa Bu. Ya, silakan. Bisa. Ya, silakan Ibu Yuyu. Hilang. Hilang Ibu. Hilang lagi. Iya, begini saya Bu. Oke, silakan. Ikon yang pertama itu namanya Google Meet. Keterangannya Google Meet melakukan komunikasi langsung baik secara audio maupun video.
atau memungkinkan untuk presentasi secara tatap muka melalui internet. Oke, jadi untuk yang lambang ini saat kita membuka LMS ini, LMS kita berarti kita harus melakukan komunikasi baik secara langsung dengan audio maupun video dan memungkinkan kita untuk presentasi. Nah, salah satunya yang seperti sekarang ini yang kita lakukan, misalnya tanya jawab, bisa juga dimasukkan dalam kegiatan presentasi gitu. Jadi kita tatap muka, kemudian teman-teman dalam kondisi masing-masing di tempat yang masing-masing, tetapi kita bisa melakukan tanya jawab atau presentasi. Mungkin yang kedua, untuk item ini mengatakan ini melambangkan bahwa forum. Nah, aktivitas di sini kita harus melakukan diskusi bersama. Jadi kalau tidak melakukan diskusi bersama, misalnya saya memberikan satu topik, platform LMS. Nah, apa yang dimaksud dengan platform LMS? Nah, di sini Ibu Shirley juga harus menanggapi tentang apa itu platform LMS. Kemudian Ibu Shirley juga bisa memuat pernyataan juga tentang apa itu platform LMS. Nah, jika sudah melakukan kegiatan itu baru bisa tercentang hijau. Artinya bahwa kegiatan kita sudah dilakukan sepenuhnya. Ya, yang berikut yang ketiga, ada lambang komputer, itu konten pembelajaran. Jadi di sini teman-teman bisa mendownload aktivitas atau kegiatan belajar, kadang diberikan dalam bentuk materi, kadang diberi kita membacanya, kemudian kita menyimak, memberikan tanggapan, bisa juga memberikan pertanyaan jika kita tidak paham pada pembelajaran kegiatan belajar tersebut. Ini juga sama. Ini berisi, dia mirip-mirip, dia berisi tentang kegiatan atau aktivitas kegiatan belajar kita. Yang berikut ada lambang folder seperti ini, dinamakan folder. Ini berisi dokumen-dokumen yang dapat kita unduh. Nah, diharapkan teman-teman kalau melihat item ini, ada dokumen yang mau diunduh, silahkan teman-teman mengunduhnya dan menyimpan. Kita akan menggunakan kurikulum ini ke depannya. Teman-teman juga diharapkan harus mengimbaskan kurikulum ini kepada teman-teman yang lain ke depannya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengimbaskan kita punya ilmu jika kita tidak punya materinya. Jadi saat LMS ini masih terbuka, diharapkan materi ini dan disimpan. Siapa tahu besok Ibu Angel bisa dipanggil untuk mengajar teman-teman yang ada di Polo misalnya, untuk tentang ini kegiatan ini. Nah, untuk mau mengajar itu tentunya butuh materi. Nah, kalau materi LMS ini sudah tertutup, kita tidak bisa lagi mengunduh materi tersebut. Nah, pada kesempatan ini diharapkan teman-teman mengunduh materinya supaya disimpan. Jadi besok-besok kita butuh bisa dipakai. Apalagi di sini nanti ada bahan-bahan untuk pembuatan kurikulum nantinya. Nah, ingat ini penting.
Ya baik teman-teman, ada slide sudah dibagikan, bisa dilihat. Sampaikan pendapat, ini kesepakatan dalam grup. Diskusi begini akan terus berjalan sampai hari ke-10. Mari dengan hal sederhana itu, apalagi sekarang topik belajar Pancasila menjadi acuan kurikulum, berarti hal-hal seperti ini perlu ditanamkan. Walaupun tidak bertemu secara langsung melalui tatap muka, tapi ini media-media yang positif yang harus kita gunakan. Baik, demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Ina untuk sesi sinkronos hari ini. Terima kasih untuk partisipasi semua teman-teman dalam mengikuti sesi sinkronos untuk pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ada dalam sesi asinkronos. Silakan teman-teman mengerjakan semua tugas yang ada, baik secara mandiri maupun kelompok. Kita perhatikan durasi waktu, ada beberapa tugas yang mungkin durasi waktunya sudah selesai. Itu bukan kewenangan teman-teman, tapi kewenangan panitia. Kami mencoba untuk membangun komunikasi lebih baik. Ini jadi catatan dari hari ke hari. Terima kasih. Mohon maaf untuk pelayanan yang kurang berkenan bagi penyampaian materi atau penyediaan aplikasi pelayanan di hari ini. Silakan diminum teman-teman. Tetap semangat untuk hari ini ya. Untuk foto bersama. Oh iya, minta maaf, jangan keluar dulu ke teman-teman, kita perlu dokumentasi. Ini hidupkan kamera semua. Kita hidupkan kamera dengan ekspresi terbaik, ekspresi semangat hari yang ketiga. Oke, Pak Des, semangat Pak Des. Halo. Oh, Ibu Ina. Iya. Mohon maaf. Iya. Silakan, masih dilanjutkan atau bagaimana? Oh, yang tadi tidak jadi ya? Keluar dari grup, Ibu jadi pikir suami. Aduh, minta maaf, Pak. Aduh, saya ada jelaskan setengah mati. Ya, silakan Ibu. Aduh, makanya kamu semara saya ini. Iya. 10 menit lagi, Ibu. Ya? 10 menit lagi bisa, Ibu? Oh iya, boleh. Aduh, minta maaf. Baik teman-teman, kita nikmati snack sambil mendengarkan penjelasan lanjutan dari Ibu Ina. Mohon maaf. Aduh, minta maaf atas Sonja. Dong sama pesta. Ya. Halo. Halo Ibu Ina. Halo. Yang ini bisa? Halo. Bisa Bu. Aduh, minta maaf atas kesalahannya. Bisa. Baik, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi tentang item-item, ikon-ikon yang ada di sini. Teman-teman sudah bisa melihat dan teman-teman sudah menggunakan ini ikon-ikon. Misalnya yang saya mau tekankan di sini adalah tentang folder ya. Nah, untuk folder ini teman-teman di sini ada berisi dokumen-dokumen penting yang harus kita unduh. Jadi diharapkan teman-teman untuk tetap mengunduhnya. Siapa tahu nanti besok-besok Ibu Sherly, Ibu Maria nanti diminta kesediaannya untuk membantu teman-teman di ini Polo atau mungkin di Toy Anas. Nah, pasti kalau mau bantu teman-teman mesti punya materi toh. Nah, untuk punya materi, nah di sini. Dan kesempatan ini tolong diunduh. Jangan bilang kasih tinggal karena besok-besok jika LMS ini ditutup, otomatis kita tidak bisa masuk akses di dalamnya. Nah, kalau kita membutuhkan materinya, nanti bagaimana kita mengaksesnya. Jadi diharapkan teman-teman untuk mengunduh semua materi yang ada dan bisa kita pakai nanti. Nah, materi-materi di sini juga nanti akan banyak dipakai untuk menuntun kita dalam mengerjakan kurikulum. Nah, ada hal-hal penting yang akan kita pakai juga dalam menyusun kurikulum nanti. Jadi diikuti setiap harinya. Kemudian jika ada dokumen-dokumen yang wajib diunduh, silakan diunduh dan disimpan. Supaya saat kita mengerjakan yang menjadi tugas-tugas kita tidak bingung.
Apalagi nanti kalau pada saat dikasih tentang capaian pembelajaran. Jadi kalau capaian pembelajaran nanti diunduh capaian pembelajaran masing-masing. Kalau tidak ada juga, kalau bisa seluruh capaian pembelajaran saja, seluruh capaian untuk semua mata pelajaran. Supaya saat mengerjakan kurikulum nanti kita tidak perlu minta dari satu orang ke satu orang. Nah ini saya ingatkan untuk ketua dan sekretaris, karena itu nanti kita akan pakai dalam penyusunan kurikulum. Nah pada momen ini nanti silakan mengambilnya di LMS ini. Oke. Saya tidak perlu berbicara banyak tentang ini. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya kegiatan ini menggunakan LMS ini dengan baik. Kemudian saya harapkan kita semua jika menemui kendala bisa kita sharing bersama. Ini semua ada dalam LMS dan kita bisa mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Satu lagi yang saya ingatkan pada item ini yang penting. Pada item ini nomor 8 tentang blog. Tadi Ibu Angel sudah katakan bahwa untuk blog ini nanti akan tertutup pada jam 6 pagi. Jadi kalau bisa sebelum jam 6 pagi teman-teman sudah mengerjakan yang ini supaya dia tidak terjadi error. Khusus yang ini. Sedangkan yang lainnya boleh disesuaikan sesuai dengan waktu kita, intinya tidak melebihi dari hari ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas kendala hal-hal yang sudah terjadi saat ini. Diharapkan besok-besok tidak terjadi lagi seperti ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yembi. Halo? Pak Yemrit? Halo? Mr. Yemrit, mic-nya dinyalakan, kami tidak dengar. Halo? Saya didengar? Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita siapkan beberapa menit teman-teman untuk kita ada dalam sesi diskusi. Teman-teman bisa menyampaikan sesuai pengalaman beberapa hari ini berkaitan dengan materi disampaikan juga tentang platform Merdeka Belajar atau LMS yang sedang ada di tangan sini. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat atau usul saran silakan. Kita buat dalam sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Pak Joni mungkin, Pak Joni? Mbak Jenny, Bapak Ungu, minta maaf saya sapa saja seperti ini supaya ya Ibu Sandra mungkin mau sampaikan sesuatu Ibu Sandra. Silakan Mbak Ibu Ina mewakili. Oh, Ibu Ina, silakan Ibu Ina. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Teman-teman Ibu Ina biasa bisa dihidupkan Ibu Ina. Son bisa. Kesepakatan kita hidupkan Ibu Ina. Oh, udah sini. Oh, Kelihatan bukan? oke, silakan Ibu Ina. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saran dari saya. Saran dari saya, bagaimana kalau panitia membuat waktu diskusinya dilihat dari waktu pengumpulan tugas. Karena bermasalah seperti kemarin, itu waktu pengumpulan tugasnya jam 11, sedangkan kita masih
dalam waktu pemateri dari panitia. Jadi ini usul dari saya, bagaimana kalau waktu materinya tolong dilihat dari waktu pengumpulan tugas agar jangan tabrakan ketika kami mengerjakan tugas, supaya kami lebih konsen waktu materi, kami lebih konsen, sedangkan kalau pengerjaan tugas lebih konsen ke situ. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Bu Ina. Iya. Iya, terima kasih Pak Joni. Suara tidak Silakan kedengaran. Ibu Ina Bulu terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ina Mela. Halo, Ibu Ina. Ibu Ina. Ibu Ina. Ibu. Ya, baik teman-teman, berkaitan dengan waktu, saya mencoba untuk menyampaikan sesuai yang disampaikan oleh Ibu Ina Mela terkait dengan tabrakan waktu sesuai durasi yang disampaikan. Yang kendala kita jaringan ini sebetulnya tidak bisa dihindari. Menemukan beberapa tugas yang harus dikerjakan ketika ingin dikerjakan waktunya sudah selesai. Ini menjadi evaluasi penting dan menjadi catatan bagi kami. Mungkin ini juga akan didiskusikan nanti sehingga kalaupun dalam penilaian poin-poin ini di luar tanggung jawab dari peserta sendiri mungkin. Yang bila pakai mungkin mereka juga tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kan? Karena saya ingat kemarin disampaikan Pak Aun bahwa panitia terutama admin Pak Aun tidak diberi kewenangan untuk merubah durasi waktu itu sesuai dengan yang harusnya. Kendala kita adalah ketika kita mulai seperti tadi, jaringan tidak bersahabat sehingga tidak bisa memulai tepat waktu, tidak berefek pada tugas-tugas yang lain. Terima kasih, kami bisa menyampaikan permohonan maaf. Ada lagi yang lain teman-teman? Saya tidak tahu Ibu Pila mau tepuk tangan untuk memberi aplaus atau tepuk atau tangkap nyamuk atau menyampaikan pendapat. Pak Des ada angkat tangan. Ya, silakan Ibu Ina. Pak Des ada minta bicara. Silakan Pak Des. Ya, sebelum ke Pak Des, minta maaf Ibu Ina. Tadi ketika Ibu Ina Mela memberikan pertanyaan, karena jaringan mungkin jadi saya yang menjawabnya, mungkin Ibu mau menambahkan sesuatu? Siap, Pas. Tidak perlu. Silakan. Oke, ke Pak Des, silakan Pak Des. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mau tanya ke Pak Aun, apakah sudah ada informasi tentang kegiatan belajar 4 itu belum bisa dibuka? Karena seperti kegiatan belajar yang ketiga untuk hari ini kan tadi pagi kita buka. Nah, sudah ada satu kegiatan yang waktunya sudah lewat. Dan di kegiatan kelima itu juga ada satu kegiatan yang kegiatannya sudah lewat sejak tanggal 5 kemarin. Jadi mungkin minta dari Pak Aun untuk kegiatan keempat itu kira-kira kenapa kita belum bisa buka? Terima kasih. Ya, teman-teman, rupanya dari Pak Des juga hal yang sama untuk Pak Aun. Pak Aun tidak mendengarkan dengan baik. Ini Pak Aun yang harus menjawab ini. Kira-kira waktunya seperti apa? Karena beberapa soal yang harus belum masuk ke soal yang terkait. Mohon izin tukar posisi teman-teman. Dari sini bisa suara saya didengar? Ya, bisa Pak. Bisa didengar? Bisa Pak. Oke. Bisa Baik. Pak. Karena saya harus mendekatkan muka ke laptop, saya matikan kamera sebentar ya. Begini Bapak Ibu sekalian, menyangkut dengan pengaturan jam yang tadi Ibu Ina Mela
buat pertanyaan tentang itu. Yang bisa kami jawab sekarang adalah bahwa waktu yang jadwal untuk kita mengikuti IHT ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 20. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 dengan waktu pengerjaan tugas yang sudah ditetapkan oleh pusat. Kami akan coba bangun komunikasi dengan admin di pusat untuk kemudian membuka sekali lagi bagi kita waktu ataupun memberikan kepada kita kesempatan untuk mengakses aplikasi ini dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk kerja ulang sesuai dengan durasi yang ada. Bisa didengar dengan jelas? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa. Harus tunduk lagi. Intinya begini, sederhananya begini. Tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 kita upayakan untuk semua dapat centang. Semua 100%. Itu upaya kita. Ada yang error akan coba kami komunikasikan dengan admin di balai besar untuk kita carikan jalan keluar. Entah itu setelah habis pelatihan, kita tahu bahwa hari ini hari ketiga, yang seharusnya hari ketiga itu hari Senin, tapi karena hari ini hari ketiga, yang pasti bahwa akan ada hari vare di antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 nanti. Hari yang tersisa itu akan kita pakai untuk tuntaskan tugas-tugas yang error itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kita akan ikuti setelah ada hasil diskusi dengan pihak admin di pusat. Terima kasih Pak Yondu. Iya, terima kasih Pak Aun. Baik, harapkan bahwa yang disampaikan Pak Aun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik dari Pak Des maupun dari Bu Ibu. Saya juga ada pengalaman kemarin setelah kami pelatihan juga teman-teman, kami juga dihubungi kembali untuk tugas-tugas yang belum dicentang dari hari pertama sampai hari ke-10. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi disampaikan oleh Pak Aun juga menjadikan. Baik, masih ada lagi? Ya Pak Joni, silakan. Kalau bisa kamera minta maaf Pak Joni, kamera dulu. Terima kasih langsung ke Pak Aun. Ya, baik. Saya langsung menjawab Pak Jomilio, terima kasih untuk masukan. Intinya begini, inti yang hendak kami panitia sampaikan seperti ini, bahwa kita akan upayakan untuk semua 100%. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 kita upayakan supaya semua 100% dan semua tuntas belajar. Yang namanya Merdeka Belajar dikembalikan ke kita. Ya. Dan untuk masalah settingan waktu saya juga kurang tahu,
kemarin saya coba untuk buka-buka, entah mungkin pengaturan waktu dari Jakarta atau pengaturan waktu dari zona bagian lain dari bumi mungkin. Itu ya. Tapi sejujurnya bahwa sampai hari ini kita belum memiliki akses untuk mengatur aplikasi ini. Tapi kita upayakan dengan begini. Biarkan panitia bekerja untuk kemudian membangun komunikasi dengan pusat. Sekarang mari kita sama-sama tuntaskan kerja yang hari ini mungkin akan tertutup kalau kita masih terus tidak meninggalkan tugas-tugas yang harusnya kita selesaikan sebelum jam 11 atau jam 12 sebentar. Baik, itu dari saya kembalikan ke Pak Yendri. Baik, teman-teman. Saya pikir untuk sesi diskusi ini kita mengingat waktu, kiranya disampaikan karena semua yang disampaikan terkait dengan aturan waktu untuk kegiatan sesi dari ini. Kita harapkan bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti jadi evaluasi untuk diubah sesuai dengan waktu. Baik. Ibu Lisa. Halo Ibu Lisa. Baik Bapak Ibu. Ibu Lisa. Ibu Lisa silakan. Saya mau ditanyakan. Saya mau tanya ini tentang kegiatan pembelajaran yang akan terus kegiatan pembelajaran itu. Mohon maaf, saya ada dengar atau tidak? Ibuku yang story. Mohon maaf, saya dengar karena di dalam rumah jalan tidak begitu bagus. Saya ada di luar dari angin mungkin. Halo Ibu Lisa. Headset mungkin, Headset kok Ibu. Story. Bisa didengar? Masih story. Sudah? Ya. Oke, jadi yang mau saya tanyakan itu untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita, tugas-tugas yang ada dalam kegiatan pembelajaran itu, apakah kita bisa mengerjakan kegiatan pembelajaran lain yang tidak sesuai jadwal hari ini? Seperti tadi Pak Des bilang, Pak Des itu sudah kerja sampai pembelajaran 5. Apakah boleh kita kerja sampai beberapa pembelajaran ke depan itu sedangkan tidak sesuai dengan jadwal? Maksudnya hari ini kita baru di pembelajaran 3, tapi Pak Des sudah kerja sampai pembelajaran 5. Apa itu boleh? Maksudnya kita sepakat supaya kalau misalnya kami bangun tengah malam ke dia punya linknya sudah dibuka, kami bisa kerja seperti itu. Karena kami kerjakan berdasarkan dia punya jadwal per hari. Ini hari kegiatan pembelajaran 3, besok atau Senin pembelajaran 4. Kami kerjanya sesuai itu. Nah, kalau teman lain curi start sampai 7, 8, 9 kan, itu bagaimana? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yemri. Terima kasih. Halo, Ibu Loreta. Ibu Loreta bisa membantu menjawab kok. Iya, baik. Ya, silakan. Baik, teman dengar saya. Ya, dengar. Baik, terima kasih. Baik, untuk Pak Des, saya mohon dengan hormat, Pak, tolong jangan membuka hari kelima atau sebelum hari H-nya untuk mempersulit teman-teman yang lain. Saya pengalaman, waktu itu tugas saya tertunda hari pertama, hari kedua saya sudah berusaha mengerjakan,
tetapi belum bisa tercentang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah informasi kami sampaikan kepada admin di pusat, baru dibuka sehingga bisa tercentang. Jadi bersabarlah Pak Des, jangan berburu untuk hanya mendapat sebuah centangan, sedangkan materinya kita tidak memahami dan kita tidak gotong royong dalam bekerja, melihat teman-teman di kiri dan di kanan kita. Itu yang saya maksudkan Pak Des. Sehingga kalau Pak Des paksa membuka sampai hari kelima, berarti Pak sendiri yang menjerumuskan teman-teman ke lubang untuk mereka tidak dapat membuka yang lain. Terima kasih. Ibu Laa, mungkin Pak Nehi, Ibu Abi, Pak Nehi duluan toh, baru Ibu Abi. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Dengar suara saya? Ya. Oke. Mari kita perhatikan bersama. Kami Dengar Pak Nehi. ini sebagai fasilitator sebagai panitia yang akan bersama-sama untuk kita menyelesaikan IHT ini. Memang ada beberapa hal sampai hari ketiga hari ini ada kendala-kendala yang terjadi. Usulan, masukan disampaikan ke panitia untuk dapat menyelesaikan dan mencari solusi terkait masalah yang terjadi pada LMS. Nah, berkaitan dengan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lisa tentang teman-teman yang sudah mengisi melewati yang seharusnya pertemuan itu ada yang sudah sampai hari kelima dan sebagainya. Saya pikir panitia ini menjadi masukan bagi kita supaya kita melaporkan ke BMDI untuk mengunci. Jadi sama seperti waktu teman-teman komite melaksanakan melaksanakan kegiatan ini yang sudah selesai. Jadi di sana admin akan mengunci setiap pertemuan. Misalkan untuk hari ini maka baru dibuka tadi malam jam, lalu hari berikutnya tidak bisa dibuka. Nah, ini jangan kita saling mengalahkan bahwa karena memang ada peluang untuk orang mengisi, apalagi sinyal yang tidak sebaik yang kita harapkan, sehingga tentu teman-teman dengan kekurangan pemahaman akan mencari peluang untuk mengisi sampai ini. Jadi sebenarnya kita yang akan sebagai panitia menanggapi itu untuk melaporkan, sehingga dari admin pusat itu membuka hanya satu-satu membuka setiap hari tanpa membuka semua hari, sehingga teman-teman berpeluang untuk mengerjakan. Lalu yang kedua, nanti kita yang panitia seperti yang tadi disampaikan, keluhan disampaikan oleh Ibu Ina dan Pak Joni dan teman-teman yang lain, kan kita tahu bahwa ada admin di sana, mereka yang bisa berhak mengedit dan lain sebagainya. Saya pikir kita cukup menerima keluhan itu dan kita sampaikan. Tidak perlu kita, karena kita tidak diberi akses untuk mengedit dari sini. Seperti tugas LMS yang hari ini, mereka membuka tadi malam jam 12, tadi pagi jam 6 mereka tutup. Siapa yang terlalu luar biasa jam 12 dia bangun kerja, lalu jam 6 dia kirim? Tidak sesuai, dan ini memang tidak sesuai. Lah kalau melihat kenyataan yang kemarin kita sudah laksanakan, IAT yang 10 orang itu sangat teratur. Mereka buka jam 12 malam, lalu sampai malam kembali, baru tutup. Kemudian membuka pertemuan yang berikut. Nah, ini yang menjadi masukan panitia. Kita panitia, keluhan kita terima, langsung laporkan. Kan ini hal teknis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nehi. Ibu Abi mungkin mau menambahkan. Ibu Abi, kami belum dengar. Ibu
Ibu Abi suaranya. Halo Ibu Abi. Halo. Ya, salam. Iya, salam semua teman-teman. Saya sedikit terganggu suara, tapi saya harap bahwa teman-teman bisa mendengar. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Des dan Ibu Lisa, ini memang jadi catatan penting. Saya jauh sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Maloret dengan Pak Nehi, khusus untuk teman-teman peserta, karena kita dipantau dari pusat, kalau kita masuk di hari-hari yang misalnya saat ini ke Pak Desus sampai hari kelima kok, kalau tidak salah kok, Pak Desus sampai hari kelima dan teman-teman yang lain, saya harap supaya IHT ini dianggap bahwa berjalan dengan baik. Saya kira kita menyelesaikan tugasnya. Halo Ma Abi, kasih hidup suara dulu. Ya. Oke, bisa dengar kok. Sudah. Bisa. Saya kira keluhan yang disampaikan oleh teman-teman, tadi Ibu Lisa bilang dan Pak Des, ketemu panitia sepakat saja kalau dibuka sampai teman-teman mengerjakannya sampai hari yang terakhir, ini pertanda bahwa pasti panitia pusat tahu bahwa kita tidak membaca. Tadi Maloret bilang kita hanya kejar centangan saja. Karena pengalamannya sekalipun kita punya tugasnya sudah dicentang, tapi bisa saja nilai tidak dapat. Iya, nilai tidak dapat karena itu mungkin teman-teman sekalipun LMS sudah membuka supaya kita maksimal bahwa kita benar-benar IHT-nya kita pakai waktu sesuai yang disampaikan oleh LMS, kita pakai waktunya tepat karena LMS kalau tidak salah dia sampai jam 4 kok Pak Aun. Halo? Halo. Pak Aun. Halo. Jadi kita sepakat teman-teman boleh buka hari yang berikut, misalnya hari ini hari ketiga, besok bisa buka hari yang keempat, jangan sampai pergi buka sampai hari yang kelima lagi. Ini pertanda bahwa pasti LMS yang ada di pusat tahu bahwa kita tidak belajar, kita tidak membaca, tapi kita kerja tugas itu saja. Mungkin saya kira ini masukan saja dipertimbangkan bersama. Terima kasih. Halo, selamat. Dengar Pak Yen. Halo Pak Yen, belum dengar. Halo Pak Yen, tidak dengar suara. Halo Pak, tidak dengar suara. Tidak dengar Pak. Pak Yen. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Pak Yen, kami bisa dengar nih. Halo, sudah saya bisa didengar? Ya, sudah. Ya, baik teman-teman. Semua pertanyaan yang disampaikan ini terkait dengan evaluasi pelayanan LMS. Sehingga ini menjadi catatan, kalau kita mau diskusi di sini, maka waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain pasti terbengkalai. Jadi evaluasi dan hal yang sama, semua hal yang sama. Kita langsung saja untuk menutup sesi diskusi ini. Untuk selanjutnya panitia bekerja sesuai dengan
Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Ina. Terima kasih. Terima kasih. Dulu Bapak Ibu kita mau foto. Tutup kamera semua dulu. Kita tutup sesi ini foto bersama. Ibu. Hidupkan kamera. Ibu Elsi. Saya belum hidup, Ibu Lisa. Pak Des juga. Sudah. Langsung lihat bunga dan di belakang. Paseng. Aduh, pamer bunga. Yang sembunyi kadang ketunjuk tuh dengan ada yang sana, ada yang jadi. Ya, terima kasih. Silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Pak Aun, kita kasih ekspresi terbaik. Walaupun di balik masker. 1. Oh, minta maaf, kepentingan foto bersama masker terlepas. Masker dibuka. Dan apa? Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kita Pak Aun. Terima kasih, selamat bekerja. Sampai jumpa untuk sesi sinkron besok lagi. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Ya, mohon maaf untuk gangguan Terima kasih, salam sehat. Salam.